الله مخلصا له الدين. Cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Mari bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat ke atas Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, ketaatan, kemampuan dan kemauan untuk senantiasa mengisi hari-hari bulan Ramadan dengan ibadah. Pagi hari ini kita ingin sampaikan satu riwayat, satu kisah atau hikayat, kisah nyata yang dialami oleh seorang ulama besar, salah satu ulama mazhab pada waktu itu, ketika beliau melakukan satu perjalanan atau safar di daerah Baghdad. Lalu kemalaman, atau beliau belum menemukan tempat penginapan dan terjebak dengan malam, sehingga harus diam di masjid setelah melaksanakan sholat isya, duduk kemudian rebahan, dan datanglah seorang petugas masjid, mungkin kalau hari ini kita sebutnya sebagai marbot mungkin ya, untuk melarang tidur di dalam masjid, disuruh keluar. Tuan, engkau tidak diperkenankan untuk tidur di dalam masjid. Aku belum menemukan tempat penginapan, tapi tidak boleh. Kemudian keluarlah dia dari masjid. Ternyata belum pun beranjak jauh, hanya duduk dan tidur kembali di teras masjid. Kemudian nampak lagi si seorang marbot itu, kemudian dia mengusir lagi. Wahai Tuan, mohon maaf, ini keputusan aturan bahwa tidak boleh tidur di sini. Kemudian dia keluar dari teras masjid dan dia mengambil kudanya, berdiri tidak karuan, tidak jauh dari masjid, kebingungan mau kemana dia menginap, karena malam itu sudah tidak ada penginapan. Terlihatlah oleh seseorang dari kejauhan melihat si ulama besar ini, nampak sedang kebingungan karena orang itu melihat demikian, merasa kasihan, merasa iba. Lalu dia memanggil dari kejauhan, wahai Tuan, aku nampak engkau kebingungan, nampaknya engkau kebingungan untuk mencari tempat di mana istirahat. Iya betul, aku belum menemukan tempat tidur. Kalau begitu sini, tidur saja di rumahku. Sini aku bantu ambil kudanya, aku tambatkan kudanya. Oh tidak apa-apa, sini nggak apa-apa, aku bantu. Kemudian ditambatkan kudanya, lalu dia suruh masuk ke dalam rumah, disiapkan air hangat, disiapkan roti malam-malam untuk mengisi perutnya. Kemudian disiapkan tikar dan bantalnya. Si tuan rumah itu mengatakan, wahai Tuan, kau tidur saja di sini, ini bantalmu, ini selimutmu, setelah kau tadi makan malam ataupun mengisi perutmu yang kosong. Kemudian seorang ulama itu tertidurlah dia di malam itu, dan bangun di pagi hari, tuan rumah sudah bangun, sudah menyiapkan adonan roti. Ternyata dia tukang penjual roti. Nampak setiap gerakannya, setiap dia melakukan aktivitas, ulama tersebut melihat dan mendengar penjual roti itu selalu mengucapkan astagfirullah. Ketika dia memecahkan telur, astagfirullah. Ketika dia mengadon rotinya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wahai kisanak, kalau bahasa kita mungkin ya, apakah engkau melakukan kalimat, mengucapkan kalimat itu setiap hari? Iya. Setiap waktu? Iya. Setiap beraktivitas? Iya.
Lalu apa yang sudah Allah berikan kepadamu? Seluruh permohonanku alhamdulillah Allah kabulkan. Seluruh permohonanku Allah kabulkan, kata tuan rumah itu. Ditanya oleh seorang yang ulama itu. Dia tidak tahu itu seorang ulama. Seluruh permohonanku Allah kabulkan, kecuali satu yang belum Allah kabulkan. Apa itu? Aku ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, kenapa engkau ingin sekali bertemu dengan dia, kata tamu itu. Karena aku sudah banyak membaca karyanya, aku sudah banyak menerima ilmunya dari guru-guruku, tapi aku ingin bertemu dengan ulama itu. Aku akan memeluknya. Aku apa istilahnya ngefan lah, mungkin bahasa kita ya. Aku ingin bertemu dengan dia. Apa kata si tamu itu? Sesungguhnya permohonanmu sudah Allah kabulkan. Maksudmu seperti apa? Ulama yang kau maksud, yang kau inginkan ketemu, ternyata adalah aku. Terperanjatlah si tuang roti itu. Betulkah? Iya. Aku sekarang mulai berpikir, kenapa mau tidur di masjid diusir, mau tidur di teras masjid diusir. Ternyata Allah ingin mengabulkan doamu supaya aku tidur di rumahmu dan Allah pertemukan aku denganmu. Ini kisah nyata, bukan dongeng, asli ya, diceritakan dalam hikayat-hikayat ulama-ulama terdahulu. Kemudian ini kisah nyata Imam Ahmad bin Hambal. Dan si penjual roti itu memeluknya, bukan hanya bertemu, dia pun menghidangkan makanan. Bukan hanya menghidangkan, dia pun rumahnya dijadikan tempat tidurnya oleh ulama itu, oleh panutan dia, oleh teladannya di zaman pada waktu itu, Imam Ahmad bin Hambal. Dia peluk, engkau adalah yang aku ingin jumpai, yang belum Allah kabulkan doaku, tetapi sekarang Allah kabulkan doanya. Inilah hadirin yang dirahmati Allah, salah satu hikmah memperbanyak istighfar. Ini sesuai dengan firman Allah. Misalkan dalam surah Nuh ya. Dalam surah Nuh itu Allah SWT berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Pertama, Allah menyuruh kita untuk aku berkata kepada mereka, ya kata Allah, mohonlah ampunan, istaghfiru rabbakum, mohonkanlah ampunan kalian kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Jadi perbanyak istighfar aja, astagfirullah minimal kalau merujuk kepada hadis, atau astagfirullahalazim, atau juga istighfar Nabi Muhammad, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu sampai akhir. Atau istighfar Nabi Yunus ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfar Nabi Adam apa? Ada ingat? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Silakan perbanyak istighfar, perbanyak permohonan ampun kepada Allah. Apa yang akan Allah berikan? Yursilis sama 'alaikum midrara, bagi mereka yang kekeringan, bagi mereka yang membutuhkan hujan. Ini bukan hanya hujan. Secara umum kata para ulama tafsir, di sini ayat ini memang Allah akan turunkan hujan kepada mereka, midroro, hujan yang lebat bagi mereka yang kekeringan, yang membutuhkan hujan. Sampai guru-guru kita mengatakan, ada datang kepada saya atau nanya atau bertanya kepada guru saya dulu, bagaimana supaya ada orang yang belum punya anak? Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian hujan-hujanan bareng bersama. Karena pada intinya adalah wa kullu hayyin minal ma'. Setiap yang hidup itu dari air. Nah, itu bisa hujan-hujanan kemudian sambil perbanyak istighfar. Nah, kemudian wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah dia akan memperbanyak di amwal, harta. Tuh. Allah akan penuhi kebutuhannya orang yang memperbanyak istighfar. Kemudian wa banin, bagi yang ingin anak, Allah berikan anak. Waj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah pun akan jadikan untukmu jannat. Jannat itu secara bahasa apa? Taman atau surga. Kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhar. Allah pun berikan sungai-sungai. Karena pada umumnya orang mengatakan indah itu ada jannah, ada anhar, ada kebun, ada sungai. Kan bayangan kita begitu. Makanya bahasa surga itu jannah artinya kebun kan, taman. Selalu
Kalau ketika Allah menggambarkan keindahan surga, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Karena kita membayangkan cicing di kebun, ayal balong, ayah sungai, ayah saung kan gitu. Ayah cengek, ayah segala rupa, kan indah. Nah itu maka Allah gambarkan keindahan itu apa yang kita bayangkan di dunia seperti itu di surga, tetapi lebih dari itu hanya apa yang bisa kita jangkau bayangan kita. Balasan istighfar begitu luar biasa. Perbanyak permohonan ampun kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah, Allah akan penuhi kebutuhan kita sebagaimana hikayat yang tadi disampaikan tentang Ahmad bin Hambal. Kemudian hadirin yang terhormati Allah, salafun soleh, orang-orang soleh yang terdahulu atau para sahabat juga diabadikan dalam Al-Quran. Mereka wahum yastaghfiruna fil ashar. Mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah, memperbanyak lagi ampunannya, permohonan ampunannya itu di waktu sahur. Wa fil ashar hum yastaghfiru dalam ayat yang lain, dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar kepada Allah. Astagfirullah minimal merujuk kepada hadis. Kalimatnya astagfirullah ditambah dengan sifat Allah al-azim, astagfirullahal-azim. Itu boleh hanya astagfirullah, astagfirullah. Sebab menisbahkan kalimat permohonan dengan Allah. Tapi kalau astagfir tidak cukup karena tidak dinisbahkan kepada lafaz Allah. Sebab kita memohon ampunnya adalah kepada Allah. Saya kira demikian, semoga hikmah dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.